Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas besar sistem basis data yang terdiri dari PDR Miza, Muhammad Wildan Al-Fajri, Bayu Haryo Wibisono. Pada video kali ini, kami akan membuat proses penggambaran Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan aplikasi Draw.io dan pembuatan bisnis datanya menggunakan pemrograman SQL. Untuk sistem yang kami pilih, di sini ada online shop yang memiliki entitas diantaranya pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan kategori produk. Baik, untuk pembuatan ERD-nya sendiri di sini kita menggunakan aplikasi Draw.io. Seperti ini tampilannya, dan untuk general kita tutup aja. Kita klik di bagian Entity Relation. Selanjutnya kita klik entitas. Jangan lupa relasi. Dan garis penghubung. Untuk entitas pertama di sini ada pelanggan. Entitas kedua ada produk. Untuk relasinya memiliki. Selanjutnya atribut untuk pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan. Yang kedua ada nama pelanggan. Selanjutnya kita pilih atribut multi value untuk alamat. Dan atribut multi value lagi untuk nomor telepon. Jangan lupa garis relasi, garis penghubung.
Yang kedua ada atribut untuk produk. Atribut pertama ada ID produk. Selanjutnya ada nama produk. Yang ketiga ada harga. Dan keempat ada stok. Yang keempat ada stok produk. Untuk garis penghubungnya jangan lupa
Entitas ketiga ada pesanan dan untuk relasinya memiliki untuk atribut pesanan. Pertama ada ID pesanan, selanjutnya ada status pesanan, selanjutnya ada total harga, yang keempat adalah jumlah pesanan. Untuk garis penghubungnya jangan lupa.
Selanjutnya ada entitas yang keempat. Dan jangan lupa untuk relasi dan garis penghubungnya. Entitas keempat di sini ada pembayaran. Untuk relasinya sendiri adalah melakukan. Untuk atribut pertama dari pembayaran itu ada ID pembayaran. Yang kedua ada total pembayaran. Yang ketiga ada tanggal pembayaran.
Selanjutnya garis penghubungnya jangan lupa. Oke, di sini kita lanjut kasih relasinya dari entitas pembayaran dan pelanggan, dan jangan lupa dikasih garis penghubungnya. Pada relasi ini kita tulis melakukan kemudian untuk entitas yang kelima jangan lupa juga ditambahin relasinya dan garis penghubung. Untuk relasi yang kelima ini kita namai dengan kategori, dan relasinya kita
kasih nama memiliki. Untuk atribut kategori yang pertama ada ID kategori, yang kedua ada nama kategori, jangan lupa dikasih garis penghubungnya juga. Pada relasi pelanggan dan produk diberi atribut ID pelanggan, dan jumlah produk. Dan juga ada ID produknya. Dikasih garis penghubung, jangan lupa. Pada relasi produk dan pesanan kita
beri atribut ID produk, dan ID pesanan. Satu lagi ada detail pesanan. Diberi garis penghubung juga. Dan untuk yang ini juga diberi atribut ID pembayaran, ID pesanan, kita kasih nama yang ini metode pembayaran. Diberi garis penghubung,
Untuk relasi yang ini juga kita kasih atribut atributnya ID pelanggan, ID pembayaran, dan juga metode pembayaran. Untuk relasi yang kategori dan juga produk, ini juga kita kasih atribut ID produk, ID kategori ya.
Dan untuk pelanggan dan produk kita kasih one to many, karena satu pelanggan dapat membeli banyak produk. Dan juga kategorinya many, produknya one, jadi many to one to many juga. Pada relasi produk, pada entitas produk dan pesanan kita kasih one to many. Pesanan dan pembayaran kita kasih one to many. Untuk pembayaran dan pelanggan one to many juga ya. Kurang lebih seperti ini IRD dari kelompok 8. Kita lanjut ke MySQL nya. Oke, tadi sudah dijelaskan tadi oleh Wildan dan Vidya tentang pembuatan IRD dari online shop. Kali ini saya Bayu Haryo ingin menjelaskan bagaimana pembuatan MySQL-nya dari IRD tersebut. Oke, pertama itu kita akan masuk ke database dulu, dcd titik-titik, kita titik-titik sampai usernya hilang. Lalu masukkan promnya itu sampp mysql dan bin, lalu enter. Dan jangan lupa untuk memasukkan promnya agar kita bisa masuk ke database-nya itu mysql min urut. Dan sini sudah welcome to MariaDB monitor. Kita berhasil masuk ke database-nya. Selanjutnya kita akan membuat database-nya dengan kode create database. Di sini saya kelompok 8 on all shop. Pakai underscore untuk menjadi kesatuan dan jangan lupa dengan titik komanya lalu enter. Nah, sini sudah berhasil, query oke, one row. Ini kita akan melihat database apakah sudah ada atau belum dengan perintah show databases. Jangan lupa untuk S di belakang dan titik komanya. Dan sini sudah terlihat kelompok 8 all shop sudah terlihat. Kita akan menggunakannya menggunakan perintah use database use kelompok 8 all shop. Lalu titik koma dan enter. Sini sudah berubah yang tadinya none menjadi kelompok 8 all shop. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel pertama yaitu dengan perintah tadi tapi berbeda, yaitu dengan create table pelanggan. Masukkan ID pelanggan. Masukkan ID pelanggan, integer itu tipe datanya, masukkan 5, not nullnya jangan lupa, dan ini akan kita jadikan primary key. Dan jangan lupa untuk auto increment untuk otomatis dalam pengisiannya nanti. Lalu kita koma, belakangnya bisa di enter atau dilanjut. Selanjutnya kita akan isi nama pelanggannya dengan tipe data varchar. Isi kalimatnya itu 200 dalam kurung dan jangan lupa juga not nullnya koma.
dan enter untuk membuat baris baru. Kita alamat, kita menggunakan tipe data varchar juga, isi kalimat 200 not null, koma, lalu kita enter lagi dan isi nomor telepon. Karena nomor telepon itu angka, kita menggunakan tipe data integer yang berisikan angka saja. Dan jangan lupa untuk tutup kurung dan titik koma, lalu enter. Oke, sini kita berhasil membuat satu table, yaitu table pelanggan. Kita akan membuat table berikutnya, yaitu create table kategori produk. Buka kurung, pertama itu ID underscore produk dengan tipe data integer, kan 5. Nah, jangan lupa not null dan dijadikan primary key untuk tabel kategori produk ini. Dan jangan lupa untuk auto increment untuk otomatis pengisian data ID-nya nanti. Nama, kategori. Tipe datanya ini kita menggunakan varchar. Dan jangan lupa untuk titik koma dan enter. Dan kita sudah berhasil membuat 2 tabel di dalam database ini. Selanjutnya kita masuk ke table produk. Ikan promnya sama namun ID-nya berbeda, yaitu ini ID produk dengan tipe data yang sama integer, kalimatnya 5. Melakukan not null primary key, kita auto increment. Isi apa ya saja yang diperlukan, seperti nama produk, stok produk, harga dari produk itu, ID kategori. Ya, karena kita tadi udah membuat tabel kategori dan kita masukkan di table produk untuk dijadikan foreign key. Kita juga ingin memasukkan ID pelanggan untuk kita jadikan foreign key juga. Ini untuk kode foreign key-nya itu foreign key buka kurung ID underscore kategori, tutup kurung, reference-nya kalau ID kategori ya reference-nya ke kategori underscore produk. Kategori produk. Nah, dan foreign key ID pelanggannya juga jangan lupa diketik itu buka kurung ID underscore pelanggan, tutup kurung, reference untuk ID pelanggan ini tadi kan sudah kita bikin di table pelanggan, dan kita isi referensinya ke pelanggan. ID underscore pelanggan, tutup kurung sekali lagi baru titik koma, karena kita tadi di awal udah buka kurung dan belum ada pasangan titik koma. Dan di sini kita menemukan satu masalah error, kita koreksi, ternyata ada yang kurang, yaitu di auto incrementnya tidak menggunakan underscore. Untuk mengatasi masalah ini kita cukup menggunakan panah atas atau bawah, dan kita cari di mana letak kesalahannya.
Jangan lupa untuk dikoreksi ulang agar tidak terjadi kesalahan berikutnya. Yang auto incrementnya kita benerin, tinggal tambahin underscore lalu kita enter bahwa line 1 dari create table produk ini sudah benar semua. Ya, isi ulang aja menggunakan panah atas atau bawah. Lalu kita enter dan di sini query oke, berarti sudah benar untuk table produknya. Kita lanjut ke table selanjutnya yaitu table pesanan. Create table pesanan, gunakan ID underscore pesanan dan tipe datanya integer karena itu untuk angka. Karena di awal jangan lupa untuk selalu menyertakan perintah primary key serta auto underscore increment. Untuk pengisian datanya nanti otomatis kita isikan yang perlu-perlu seperti jumlah produk, total harga, dan di sini jangan lupa untuk selalu teliti untuk menjadi satu kesatuan kalimat. Di dalam MySQL ini sertakan underscore sebagai penyambung, tidak ada spasi kecuali untuk perintahnya baru boleh ada spasi. Lalu habis total harga itu ada status pembayaran, ID produk karena kita akan menjadikan ini sebagai foreign key-nya. Dan jangan lupa untuk tutup kurung dan titik koma di akhir. Sini sudah berhasil, kita sudah berhasil membuat 3 tabel. Selanjutnya tabel terakhir yaitu create tabel pembayaran, dimana ini proses akhir di dalam all shop sebelum barang itu sampai ke tangan konsumen dan konsumen itu merasa puas apa pelayanan yang ada di dalam all shop. Ini kita masukkan isi-isinya dari kolom-kolom dari pembayaran. Itu ada total pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran, ID pesanan yang tadi karena kita akan jadikan foreign key di sini. Oh, di sini juga ada. Nah, di sini ada error bahwasannya saya lagi-lagi lupa untuk menyertakan underscore di auto incrementnya. Oke, sudah terbuat di semua tabelnya. Selanjutnya kita akan mengisi. Sebelum mengisi, agar kita tidak lupa apa yang telah kita isi di dalam tabel dari semua yang kita buat tadi, kita di sini menggunakan perintah dash. Contohnya di sini sudah terlihat semua seperti di tabel pelanggan ada kolom apa saja dan primary key-nya di sini ID pelanggan karena kita memasukkannya di awal dan sudah auto increment. Ini kolom-kolomnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk memasukkan data, kita menggunakan perintah insert info pelanggan values. Kita buka kurung. Sudah buka kurung untuk mengisinya. Ini petik 2. Nah, di sini kan petik 2 namun tidak ada isinya. Tetapi kita sudah menggunakan auto increment tadi di awal, jadi ini akan mengisi otomatis. Nah, isikan nama pelanggannya di sini ada Bayu, terus alamatnya di Lenteng Agung, koma lagi, lalu nomor teleponnya. Lalu di sini bisa diulang dengan beberapa kolom. Ini saya memasukkan data Vidya, lalu data Wildan. Ini dan titik komanya jangan lupa, dan di sini
query-nya sudah oke, 3 rows affected. Selanjutnya dash kategori produk, titik koma, dan muncul kolom yang ada, isi kolom yang ada di kategori produk. Sama seperti tadi menggunakan perintahnya, tapi di sini kita memasukkan kategori produk yang dijual di dalam all shop tersebut. Lalu titik komanya juga jangan lupa di akhir dan enter. Nah, di sini ada kesalahan lagi ya. Di sini saya kurang di insert into kategori produk values-nya. Enter, dan di sini sudah berhasil juga, 3 row affected. Query oke, 3 row affected. Selanjutnya kita dash produk untuk melihat isi tabel dari produk itu. Ada ID produk, dan ini primary key serta auto increment, dan ada 2 foreign key yaitu ID kategori serta ID pelanggan. Masukkan datanya satu-satu. Misal kita ingin memasukkan produk lace, lalu stok produknya itu ada 20, harga produknya 2000, dan ini kategori produknya itu ada di kategori 2, ID pelanggannya juga 2. Dan di sini karena ada 2 foreign key, jangan lupa untuk diisi. Ini data kedua sudah saya masukkan, dan jangan lupa koma, lalu enter, dan gunakan panah atas bawah untuk shortcut agar cepat dan hanya tinggal diganti saja. Ya, data sudah semua terisi, koma yang di belakang tinggal diganti titik koma dan enter. Dan query oke, 3 rows affected. Selanjutnya kita akan dash table selanjutnya, itu table. Oke, di sini sebelumnya dash pesanan dulu, baru dash pembayaran nanti ya. Dash pesanan, titik koma, baru enter. Kita masukkan data-datanya seperti ID pesanan, jumlah produk, total harga, dan status pembayaran. Dan jangan lupa foreign key-nya untuk diisi dari ID produk, ID underscore produk. Serta perhatikan juga tipe-tipe datanya seperti apa, seperti integer dan varchar, agar tidak mengalami error. Di sini saya mengalami kesalahan isi data, jadi saya akan errorkan saja dengan titik koma, karena ini table untuk pesanan. Nah, di sini saya mengisi cash yang seharusnya status pembayaran. Jadi maka saya akan ulang dan akan membenarkan. Nah, atas bawah dan cashnya saya ganti ya atau depending. Oke, untuk pengisiannya menurut saya di sini sudah benar. Jangan lupa titik koma lalu enter, dan sini query oke. Kita akan mengisi tabel yang terakhir yaitu tabel pembayaran. Insert into pembayaran values, dan kita masukkan data-datanya seperti ID pembayaran, total pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran, serta ID pesanan. Nah, di sini baru untuk metode pembayarannya itu bisa COD atau cash, dan untuk pengisian tanggal itu dimulai dari tahun, bulan, dan hari seperti berikut pengisiannya. Dan jangan lupa untuk sertakan strip sebagai penghubung dari tanggal tersebut. Oke, di sini udah berhasil memasukkan semua datanya. Ini semua data sudah terisi dengan perintah insert into pesanan atau pelanggan values yang lainnya. Sekarang kita akan melihat dari masing-masing tabel tersebut dengan perintah select bintang from pelanggan.
Nah, di sini tadi kan saya sudah memasukkan 3 pelanggan itu by Vidya Wildan. Selanjutnya select bintang from kategori produk, kategori underscore produk, dan sini sudah ada kopi, snack, dan sabun. Sekarang kita akan melihat dari tabel produk, yaitu ada Lays, ABC Mocha, Dettol. Terus stok produknya di situ juga terlihat, harga, ID kategori, dan ID pelanggan, siapa saja yang akan melakukan pesanan tersebut. Ini kita akan melihat pesanan. Itu ID pesanan 1, untuk jumlah produknya berapa, total harga, status pembayarannya. Dan di sini terakhir select bintang from pembayaran dan terlihat semuanya. Oke, sekian MySQL dan ERD dari kelompok 8. Ucapkan terima kasih.